kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku. Mari kita melakukan tugas panggilan kita, memuliakan Tuhan melalui aktivitas tugas pekerjaan. Dan biarlah itu semua kita lakukan di atas landasan firman Tuhan yang akan saya bacakan dari Yesaya 64 ayat 5 dan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, melakukan perintah Allah, menuruti semua hukum-hukum Tauratnya adalah kewajiban setiap orang yang percaya. Karena untuk itulah kita dipanggil ketika kita diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah, agar melalui kehadiran kita yang adalah mahkota ciptaan Allah, maka kemuliaan Allah itu hendaknya disiarkan, hendaknya diberitakan kepada segala makhluk melalui kehadiran kita. Karena kita melakukan hukum-hukum itu adalah sebuah kewajiban, maka tidak ada alasan bagi kita untuk membanggakan diri. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa diri lebih benar. Tidak ada alasan bagi kita merasa diri lebih kudus. Dan tidak ada alasan bagi kita bahwa kita sudah sempurna melakukan hukum Taurat Tuhan. Karena di sini penulis Yesaya ini mengatakan bahwa kesalehan kami seperti kain kotor. Tidak ada bandingannya anugerah kasih Tuhan bila dibandingkan dengan kesalehan atau dosa-dosa yang kita lakukan. Maka bila kita mungkin lebih rajin dari saudara-saudara kita yang lain membaca firman, lebih rajin berdoa, lebih rajin ke gereja, kiranya jangan itu membuat kita jatuh kepada kesombongan rohani. Di dalam Rom 3, Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berdosa, tidak ada lagi yang tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dengan senantiasa mengingat kekurangan, mengingat dosa-dosa, dan mengingat kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan mau kita dengan rendah hati setiap saat selalu mengingat dan memohon pengampunan dosa kita. Maka hal-hal baik yang kita lakukan bukanlah untuk menambah amal, bukanlah supaya kita dipanggil seperti orang yang lebih saleh daripada orang lain, tetapi itu hanya sebuah kewajiban yang harus kita lakukan karena Tuhan memanggil kita untuk itu dan Tuhan sudah menebus kita. Maka sekarang saudaraku, renungkan, apakah kamu patut menerima berkat Tuhan? Apakah kamu masih patut menjalani kehidupan sekarang? Apakah kamu patut menerima keluarga yang baik? Apakah kamu patut menerima pekerjaan yang baik? Bila dibandingkan dengan dosa-dosa yang kita lakukan, maka mari kita berdoa seperti Nabi Yesaya sini dan mengatakan, kesalehan kami hanya seperti kain kotor. Doa, ibadah yang kita lakukan tidak ada artinya di mata Tuhan. Tetapi kalau itu kita lakukan dengan penuh penyesalan dosa, maka Tuhan menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya Tuhan akan mengingat kita. Lakukan semua hal yang baik itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan menyongsong dan memberkatimu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.